Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Akbar Putra Wilya dengan NPM 230410301084. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas dari termodinamika 1. Baik, pada tugas pertama, yaitu dapat kita ketahui pada soal tinggi kolom merkurinya yaitu 60 cm. Lalu kita ubah ke meter menjadi 0,6 meter. Lalu gravitasinya itu 9,8 meter per second kuadrat. Nah, lalu densitas merkurinya 13,5 gram per centimeter kubik. Kita ubah menjadi 13,500 kg per meter kubik. Lalu tekanan absolutnya 90 kPa. Yang ditanya, berapa tekanan ATM di tempat tersebut? Dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus tekanan ATM sama dengan tekanan absolut dikurang densitas merkuri, lalu dikali dengan gravitasi, dan dikali dengan tinggi kolom merkuri. Lalu kita masukkan nilainya, dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 10,62 kPa. Maka dapat kita simpulkan pada soal nomor 1 ini, tekanan ATM pada tempat tersebut adalah 10,62 kPa. Lanjut ke soal nomor 2, dapat kita ketahui bahwa pada soal ini itu terdapat dua keadaan, yaitu keadaan awal dan juga keadaan akhir. Di sini, pada keadaan awal, P1-nya sama dengan 175 derajat Celcius. U1 sama dengan 760 kJ per kilogram. Lalu P1-nya sama dengan 10 pangkat 3 kilopascal atau sama dengan 1000 kilopascal. Lalu V1-nya sama dengan 1,125 cm kubik per gram. Atau kalau kita ubah menjadi meter kubik, maka akan menjadi 0,001125 meter kubik per kilogram. Lalu selanjutnya ada pada keadaan akhir. Pada keadaan akhir, T2-nya itu adalah 300 derajat Celcius. Lalu pada U2-nya sama dengan 2785 kJ per kilogram. Lalu P2-nya 1,5 kali 10 pangkat 3 kilopascal. P2-nya 170 cm kubik per gram. Atau kalau kita ubah meter per kilogram sama dengan 0,17 meter kubik per kilogram. Lalu yang ditanya adalah nilai dari H1, H2, delta U, dan juga delta H. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita menghitung dulu entalpi awalnya, yaitu dengan rumus H1 sama dengan U1 ditambah P1 kali C1. Lalu dapat kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 761,13 kJ per kilogram. Lalu yang keduanya itu, atau tahap kedua, kita itu menghitung entalpi akhir atau H2-nya. Nah, pada H2 ini kita menggunakan rumus yang sama seperti pada tahap pertama, yaitu menggunakan rumus H2 sama dengan U2 ditambah P2 dikali V2. Lalu kita masukkan nilai-nilainya dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 3040 kJ per kilogram. Baik, pada tahap ketiga ini kita menghitung perubahan energi dalam, yaitu delta U. Maka persamaan yang kita gunakan adalah delta U sama dengan U2 dikurang U1. Delta U sama dengan 278 kJ per kilogram dikurang 760 kJ per kilogram. Lalu kita dapatkan hasilnya delta U sama dengan 2025 kJ per kilogram. Lalu yang terakhir, kita tahap keempat, yaitu menghitung perubahan entalpi menggunakan persamaan delta H sama dengan H2 dikurang H1. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 2278,88 kJ per kilogram. Lanjut ke soal nomor 3.
Pada soal kali ini tuh terdapat dua tahap, yaitu yang pertama itu pemanasan, lalu yang kedua itu ada kompres. Jadi diketahui di soal P1-nya itu adalah 3 bar dan T1-nya itu adalah 323,15 Kelvin. Nah, yang di soal diketahuinya dalam bentuk Celsius tapi kita ubah menjadi Kelvin. Nah, lalu pada T1.2 itu dia itu sama dengan T2. Jadi, maka nilainya itu sama. Lalu P2-nya itu yaitu 8 bar. Nah, pertama-tama kita itu ingin mencari dulu nilai dari V1-nya dengan cara menggunakan rumus PV sama dengan RT. Lalu kita ubah menjadi V sama dengan R kali T per P. Lalu kita masukkan nilai-nilainya dan kita mendapatkan nilai V1-nya itu yaitu 0,00895. Nah, nilai V1-nya ini sama dengan nilai V1.2. Jadi nilai ini merupakan nilai ini juga. Lalu kita menentukan nilai P1.2. Nah, untuk menentukan nilai P1.2, kita menggunakan rumus P1 per T1 sama dengan P1.2 per T1.2. Lalu kita ubah menjadi P1.2 sama dengan T1.2 per T1 dikali P1. Lalu dapat kita masukkan nilainya dan juga kita dapat melihat hasilnya yaitu 3,93 bar. Lalu selanjutnya kita mencari nilai dari V2. Nah, untuk mencari nilai V2 sama dengan mencari nilai V1. Jadi kita menggunakan rumus yang sama dan kita mendapatkan hasil yaitu 0,00440 meter kubik per mol. Nah, setelah itu kita mencari nilai dari V delta P, yaitu kita masukkan nilainya dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 832,35 Joule. Lalu selanjutnya kita mencari nilai delta U dengan cara Q sama dengan CV dikali delta T. Nah, CV ini diketahui di soal di sini, jadi 5/2 dikali R. R itu adalah 5,314. Lalu kita kalikan, kita masukkan nilainya, maka 20,785 dikali dengan delta T. Maka hasilnya adalah 2078,5 Joule. Lalu selanjutnya kita mencari nilai dari delta H dengan delta U ditambah V delta P sama dengan 2078,5 Joule ditambah 832,35 Joule. Maka hasilnya adalah 2910,85 Joule. Lalu selanjutnya kita mencari nilai dari W. Mencari nilai W yaitu sama dengan N kali R kali T ln P2 per P1. Lalu kita masukkan nilai-nilainya, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu 2300,85 Joule. Nah, W sama dengan Q. Maka nilai dari Q juga 2300,85 Joule. Nah, di sini Q sama dengan 2078,5 ditambah 2500,85, maka didapatkan hasilnya untuk Q adalah 4579,85 Joule. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.